tahu rumus jadinya, oke, recording in progress. Kalau tahu rumus jadinya kayak gini, tanpa kalian tahu makna rumus itu apa, itu bakalan susah juga. Jadi, saran aku kalau misalkan mau belajar matematika, mungkin jangan terlalu terpaku sama rumusnya sih. Eh, aku lebih prefer untuk menyarankan kalian kayak pahami materinya itu tuh tentang apa sih, bahkan sekedar kayak definisi itu tuh kadang sering banget gitu guys membantu kita daripada kayak kita sekedar rumus-rumus doang, karena kalau pengalamanku satu rumus itu aja kadang bisa kita dapatkan dari rumus yang lain gitu. Jadi kalau kalian terlalu pusing menghafal rumus, kalau pengalamanku juga ya, aku malah jadi kayak ini rumus tuh ujung-ujungnya harus diapain sih gitu. Jadi semoga teman-teman nggak ngelakuin itu semua ya. Oke, ya ngerjain laptop. Oke, oke, ceritanya cukup cukup menarik semua. Semoga di sini struggle dan juga apapun yang teman-teman hadapi tentang MTK segera terselesaikan dan perlahan-perlahan bisa aku bantu supaya lebih lebih besti gitu sama matematika ya. Oke, jadi guys, karena dari tadi kita udah ngomong panjang kali lebar, tapi aku belum perkenalan. Jadi perkenalin dulu nih. Nama aku Elvina, aku bisa dipanggil L, dan angkatanku. Kira-kira dari gambar yang ada di sebelah kanan ini kebetulan seperti yang tadi dibilang admin di BC ya, ini baru hari ini kita lakuin. Apakah teman-teman ada yang tahu nih kira-kira aku dari angkatan berapa? Sekalian ini loh menguji kalian kalian sudah tahu dan kenal seberapa jauh dengan UGM gitu. 2022, 2023, 20. Waduh, 20. 23 ya, Kak. 22, 22 ya. 21, 23, 21, Kak. Oke, jadi sneak peek aja nih, fun fact. Di UGM tuh seperti yang kalian tahu, kita adalah salah satu pelopor KKN. Dan KKN di UGM itu sebenarnya dibagi jadi 4 periode. Tapi kalau sekarang ini, itu ada periode 2. Yang mana periode 2 itu biasanya diambil sama anak tahun ketiga. Berarti kalau tahun ketiga, aku angkatan, oh, dua-dua. Ada materinya. Nanti ada materinya kok. Oke, jadi benar, angkatanku adalah angkatan 2022. Tahun 25. Gimana caranya aku 25? Nah, ini adalah salah satu gambar Prodiko, yang bagian kanan, sorry, dan yang bagian kiri adalah foto aku bersama teman-teman satu departemen. Dari sini kan kelihatan nih, kalau misalkan lumayan banyak nih cowoknya di departemen, tapi ternyata di prodinya tuh cowok sama ceweknya so-so lah, mirip-mirip. Kira-kira ini prodi apa, guys? Teknik, oke teknik. Tekim, Tekim. FT, ya betul, FT. Prodinya Tekdus, Teknik Biomedis. Teknik pasti, Engineering, Geologi, Teknik Kedokteran, Teknik Mesin, Teknik Biomedis, Teknik Nuklir. Oke, di spanduknya ya kelihatan. Spanduk mana ya? Itu spanduk FT by the way. Oke, biomedis sih. Jadi apa yang benar? Ya, betul. Ini adalah gambaran Prodiko yang mana kita sering banget nulis paper ataupun literatur gitu tentang salah satu hal-hal di alat pencitraan yang membantu bidang kedokteran gitu. Ini sekalian aku promosi dikit lah tentang teknik biomedis. Jadi aku teknik biomedis, departemennya teknik elektro dan teknologi informasi, Universitas Gadjah Mada angkatan 2022. Nah, makanya itu di foto departemennya lumayan banyak cowok ya, karena banyak anak elektro dan teknologi informasi juga, khususnya elektro yang banyak cowoknya. Gils, anak Teti. Oke, udah tahu Teti nih. Nah, perkenalan singkat lagi dari aku di sini sebagai tutor matematika dasar, bareng Kak Abdian, yang sangat kalian, apa ya, sangat kalian puja-puja, dan aku sebagai salah satu PIC dari Volcademia Circle. Assalamualaikum Teknik Elektro, Waalaikumsalam dari Biomedis. Dan aku juga di sini berpengalaman sebagai tutor selama sekitar 1 tahun, khususnya buat materi UTBK, bukan cuma sekedar matematika dasar aja sebenarnya. Tapi aku mungkin karena bidang prodiku, jadi jujur aku lebih nyaman untuk membahas matematika.
Oke, oh suaraku hilang lagi kah? Oh tidak. Oke, Kak Abian suri teladan. Betul, betul. Kak Abian juga teladan kok, Kak. Dan aku juga di DTT, aku diamani sebagai salah satu asisten praktikum pemrograman. Dan selain itu, selain belajar dan juga fokus di akademik, aku juga eh apa ya, sempat ikut beberapa event dan juga organisasi, dan khususnya di bidang yang berbau tentang energi, healthcare, dan juga teknologi gitu. Dan aku salah satu staf co-fasilitator PPSMB Ksatria. Jadi buat teman-teman tadi yang gak ada teknik segala macam, nanti biasanya kalian itu bakal disambut gitu guys sama co-fasilitator yang bakalan nemenin kalian selama 2 hari, mau ngapain aja buat seneng-seneng di PPSMB Ksatria. Pokoknya semua PPSMB yang ada di UGM tuh pasti seru banget dan gak akan kalah deh sama PPSMB, sorry, sama ospek-ospek lainnya. Dan menurutku ospek dan PPSMB itu salah satu yang sangat-sangat aku mau lagi deh gitu. Jadi aku berharap semoga teman-teman bisa segera menyusul ya. Oke, info connect LinkedIn. Oke, nanti ya, apalagi kalau udah masuk UGM gitu. Sekarang dulu gak apa-apa, nanti aku share. Dan aku juga pernah jadi pemenang dan salah finalis di beberapa lomba. Dan lomba yang terakhir itu sebenarnya ini gagal, tapi aku belajar banyak banget karena aku ikut lomba tentang teknik elektro yang banyak membahas tentang kelistrikan ataupun power-power gitu. Jadi aku cukup mengertilah UGM dan elektro itu seperti apa. Dan pastinya aku lifelong learner karena tidak ada kata berhenti untuk belajar dan kita di sini juga sama-sama belajar. Oke guys, itu aja perkenalan singkat yang mungkin agak memakan waktu dari aku. Dan oke, ini sekedar sharing dikit aja sih. Kadang itu menurutku kita itu kayak cuma sekedar belajar yang kayak hanya belajar aja, tapi kita nggak ngeset standar dan juga gimana kita berperilaku, kayak kita harus lakuin apa, terus kita beneran udah memenuhi standarnya apa belum, dan apa aja yang harus kita perbaiki dan evaluasi gitu. Jadi, sometimes beberapa yang aku temuin di dunia nyata, orang-orang itu kayak nggak bisa masuk game tuh bukan karena kurang pinter, banyak banget orang-orang yang jauh lebih pinter dari aku, tapi ada beberapa hal something yang belum mereka kuasai, khususnya hal-hal kecil sekedar kayak strategi dan mengevaluasi diri gitu. Dan hal-hal seperti kayak kapan kamu harus berpuas dan beristirahat juga kadang dilupakan gitu. Kayak mungkin kalian kayak lagi hektik banget ya, mau masuk UGM, PTN, UI, ITB gitu, tapi sampai lupa istirahat. Ya meskipun mungkin istirahatnya juga lebih kurang, tapi saranku jangan lupa guys untuk beristirahat. Gitu. Oke. Dan kuncinya menurutku untuk mencapai kesuksesan itu ya ini mungkin agak klise tapi aku cuma mau nambahin kerja keras, kerja kerja cerdas dan juga kebaikan ya. Kenapa harus ada kebaikan? Kadang kita nggak tahu gitu loh kebaikan kita yang mana yang bakal dibalas sama Tuhan secepatnya. Jadi jangan lupa berbuat baik, khususnya berbuat baik sama teman-teman yang emang seperjuangan masuk UTBK. Kayak gak ada salahnya juga loh buat ngebangun komunitas ataupun tempat belajar satu sama lain bersama gitu. Oke, kalau istirahat tuh rasanya kayak berdosa gitu, Kak. Coba tidur secukupnya itu berdosa, Kak. Oke, tapi pasti perasaannya kayak nggak tenang gitu ya. Nah, di sini aku ada soal. Kurang lebih kita bakal ngebahas sekitar 8 soal. Kira-kira teman-teman di sini maunya ngebahas soal langsung atau coba cari jawabannya dulu? Masing-masing tapi cari jawabannya. Gimana? Langsung. Oke, oke baru baru Piros yang jawab langsung. Yang lain gimana guys? Langsung Kak, kerjain dulu dong. Langsung, langsung Kak, langsung bahas dulu Kak. Langsung gak pakai jawaban. Coba kerjain dulu. Oke, oke. Enggak, sebenarnya ini masuknya matematika dasar, cuma oh by the way ini aku ngambilnya dari Wangsit. Tapi di Wangsit tuh kodenya tuh masuknya matematika IPA. Cuma kalau menurutku ini masuk ke materi dasar.
Oke, ya udah deh kita ambil jalan tengahnya aja. Coba nanti kita kerjain dulu, tapi kerjainnya nggak usah lama-lama. Mungkin sedapatnya teman-teman aja sekitar berapa menit ya? 4 menit deh, 5 menit, 5 menit. Gimana? Habis itu kita bahas. Jadi kelamaan. Oke, ya udah kita kurangin ya. 2 menit. Oke, dimulai dari aku set timer deh. Hmm, oke, 2 menit ya. Aku udah set timer. Yes, misalnya dia sebenarnya 3 pangkat X. Betul, operatornya pinter guys. By the way, bentar aku mau ganti share screenan dulu ya. Tolong teman-teman di SS dulu dong. Bentar ya. Oke, sisa 1 menit lagi ternyata. 47 detik lagi. Oke. Oke. Oh, wait. Aku keluar dari... Oke, bentar ya. Laptopku tuh kayak suka ngambek gitu loh, guys. Jadi, maaf ya kalau nanti tiba-tiba nggak ada mukanya. Oke, sudah 56. Tapi bentar, aku extend sebentar, aku sambil join Zoom lagi. Oke. Kakak operator boleh tolong admit Zoomku yang satu lagi? Oke, sudah. Oke, oh itu sudah ada pollingnya dari tim operator. Kalau ada yang sudah nemu, boleh langsung dijawab, guys. Oke, jadi langsung aja ya kita bahas di sini. Jadi kan sebenarnya di sini ada 3 pangkat 2X min 4 pangkat kali 3 pangkat X kurang dari min 3. Loh, 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 loh.
Oke, ini udah aman ya di sini. Oke, mungkin operator boleh tolong kasih aku akses buat share screen. Oke, thank you. Ada apa ya hari ini ya? Deviceku menyebalkan sekali. Tapi demi Sobat Volka harus bisa. Oke, thank you Lisa UGM. Semoga benar bisa jadi UGM-nya ya. Nah, kembali ke soalnya lagi. Tadi kan kita di sini punya 3 pangkat 2x minus 4 kali 3 pangkat x nih. Tadi benar kata operator, kita bisa misalin 3 pangkat x-nya. Jadi ini tuh, oke kita bahas ini aja ya. 3 ketua x dikurangi 4 kali 3 pangkat x, jadi kurang dari minus 3. Ini kan sama aja kayak 3 pangkat x kuadrat kan? Karena teman-teman masih ingat gak ada sifat di perpangkatan atau eksponen itu? Kalau 3, kalau A pangkat M, itu sama, terus dipangkatin lagi sama N, sama aja kayak A pangkat M kali N gitu. Jadi 3x dalam kurung, terus dikuadratin, itu maknanya sama aja kayak 3 pangkat 2 kali X, berarti 3 pangkat 2x gitu. Terus kita kurangin nih sama 4 kali 3x kurang dari minus 3. Nah, ini tuh sama aja kan. Kalau misalkan kita misalin, kata kakak operator tadi, misalkan ini aku misalinnya 3 pangkat X sama dengan A gitu ya. Berarti kan sama aja kayak A kuadrat minus 4A kurang dari minus 3 gitu. Berarti kalau soal pertidaksamaan itu coba biasakan untuk melihat dia sebagai soal persamaan aja supaya mempermudah teman-teman. Sama dengan 0 gitu ya. Karena min 3 pindah ruas biar ke kiri tandanya berubah kan dari minus jadi plus. Berarti kalau gitu kalau kita mau cari akarnya kita bakalan dapat akarnya. Oke, kecepatan ya. Oke, thank you Firda. Betul, betul Keisha. Jadi A min 1 dikaliin A min 3. Berarti kalau gitu kita dapat A-nya sama dengan 1 atau A-nya sama dengan 3 gitu. Oke, dari sini apakah ada yang dibingungin atau bisa aku lanjut dulu? Lanjut, oke. Nah, tapi kan tadi ingat kita tuh misalin A itu, Kak, kok bisa A min 1 A plus 3? Oh, ini tuh gara-gara kita mau cari akarnya kan. Kalau misalkan ketemu persamaan kayak gini, kita harus nyari si akar-akar itu yang kalau dikali, misalkan kita punya akarnya A plus P sama A plus Q gitu ya. Nah, kita tuh harus nyari akar-akarnya yang mana kalau P kali Q, misalkan ini C gitu ya, sama dengan C. Terus, kalau misalkan dia ditambahin, P plus Q sama dengan, misalkan di sini B ya, sama dengan B gitu. Jadi, betul, kata lainnya itu difaktorin. Jadi, kita nyari akar dengan cara pemfaktoran. Sebenarnya ada cara lain sih yang pakai rumus. Tuh kan langsung Oke, gara-gara aku kenapa? mas ini anti malware gitu. Oke, Antivirus kayaknya virus kayaknya yang orang bocor lain nih tuh Fik bisa ya. mengakses. Jadi kalau gitu kita bisa lanjut ya. Kan kita udah dapat A sama dengan 1 dan A sama dengan 3. Tapi A itu sama dengan 3 pangkat X. Berarti ini tuh sama aja maknanya kayak 3 pangkat X sama dengan 1. Karena 3 berapapun di pangkat 0 kan hasilnya 1 ya. Udah ada. Jadi ini tuh sebenarnya sama aja kayak, oke, sorry kok agak membingungkan ya. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Tuh.
Berarti, sorry, tepatnya gini. Oke, biar kalian gak bingung, 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0. Berarti, ini kan bisa kita samain. X sama dengan 0 gitu. Kita tulisin aja deh. X sama dengan 0. Nah, dari A sama dengan 3, sebenarnya kita bisa dapat juga kan nilai X yang lainnya. Nanti kita dapat 3 pangkat X sama dengan 3. Nah, 3 itu kan sama aja kayak 3 pangkat 1. Jadi, 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Berarti X-nya adalah 1 deh gitu. Jadi, kita udah dapat nih nilai dari apa kalau si alfa dan juga beta gitu. Berarti karena alfa harus lebih kecil dari beta, ini adalah alfanya dan ini adalah betanya gitu. Berarti kalau gitu ditanyanya adalah alfa plus beta. Berarti alfa plus beta sama aja kayak 0 plus 1 sama dengan 1 gitu. Jadi kita dapat deh nilainya, jawabannya adalah yang A ini. Oke. Pak, assalamualaikum UGM. Waalaikumsalam. Oke, apakah aman teman-teman? Atau ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Aman, catat dulu Kak. Oke, aku kasih ke sini dulu ya. Aman, aman, aman. Itu petir-petir tuh maksudnya elektro atau menyala atau menyambar apa gimana? Kak, ke soal lagi. Oke, ini soalnya. Oke, apakah aman teman-teman? Bisa aku lanjut dulu aja? Oke, kembali ke pembahasan. Oke, ya Allah. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya aja. Rekornya nanti ada di YouTube kok, jadi teman-teman bisa cari. Nah, ini ada kita punya nomor 2 tentang logaritma. Karena tadi bilangnya 2 menit, jadi aku set timer lagi ya 2 menit. Nanti mungkin operator boleh bantu aku buat pollingnya. Oke, 2 menit ya. Jangan lupa sambil minum teman-teman, biar gak dehidrasi dan tetap fokus. Oke, udah ada beberapa yang jawab nih. 40% jawab hasilnya B. Ada lagi yang jawab A. 47%, 50%. Oh, wow. 50% jawabnya. Oke. Under 1 minute lagi, guys. Jo, Jo, Kowe, fans Kak Abian. Nomor 1. Ini di gimana ini? Oke. Clue-nya adalah coba kalian ingat-ingat lagi sama sifat-sifat logaritma. Khususnya biar nyamain yang ada di atas. Yang ada di atas tuh nyebutnya apa ya, Kak? Kak Abian apa ya? Basis ya? Aku suka kebalik. Jadi gini, ini kalian bisa samain yang di atas-atas ini. Jadi nilai yang sama gitu. Oke, udah habis waktunya. Udah 2 menit. Nah, jadi sebenarnya di sini kan kalau kita lihat yang aku merah-merahin ini, itu kan dia nilainya masih beda-beda.
Jadi sebenarnya harus kita sederhanakan dulu. Atau kita samain dulu nih nilainya. Jadi satu nilai yang sama gitu. Sebenarnya kan 4 dan 8 itu, oh dan clue-nya adalah kalau logaritma itu pasti berhubungannya biasanya sama perpangkatan. Jadi kita lihat kalau 4 itu kan sebenarnya bisa kita pecah aja jadi 2 pangkat 2. Log A kuadrat ditambah yang persamaan yang pertama dua ini ya. Kalau 8 itu kan sama aja 2 pangkat 3 sama dengan 8 kan. Kalau 2 pangkat 2 sama aja 4. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan log B sama dengan 4. Nah, selain kita harus sederhanain, sebenarnya kalau di logaritma, dia kan agak agak unik ya, karena punya beberapa sifat-sifat gitu. Salah satu sifat dia adalah kalau misalkan ada pangkat M, terus log B pangkat N, ini tuh bakalan sama aja kayak N per M kaliin A log B gitu. Jadi, kalau gitu, ini kita bisa keluarin lagi nih pangkat-pangkat yang ada di sini, yang aku kuning-kuningin ini ya. Ini kan B itu kan sama aja kayak pangkat 1. Kalau nggak ada pangkatnya, berarti kita bisa tulis. Kalau pangkatnya 1 doang, berarti bisa kita tulis nilai tersebut berapa. Kayak B pangkat 1 sama dengan B gitu. Berarti dengan sifat yang aku merah-merahin di sisi kiri itu, kita bisa dapat 2 per 2 ini dibagiin ini, dikaliin 2 log A ditambah, ini kan 1 ya, 1 per 3, 2 log B gitu. Sama dengan 4. Nah, ini kan kita 2 per 2 bakalan sama aja 1 kan. Jadi 2 log A ditambah. Nah, ada baiknya ini tuh kita sederhanakan lagi, tapi sederhanainnya jangan mengubah nilai. Ini kan bakalan gini. Aku mencoba ngomong dengan bahasa Baya. 1/3, 2 log B, ini tuh sebenarnya sama aja kayak 2 log B 1/3 kan. Kenapa sama aja? Karena kalaupun kita masukin ke sifat yang ini nih, yang N per M kali A log B, ini kan maknanya tetap aja 1/3 dibagiin 1, karena ini pangkat 1, terus 2 log B gitu. 1/3 dibagi 1 berarti tetap 1/3. 1/3 2 log B gitu. Jadi sebenarnya bisa kita ubah lagi ke yang tadi. Ke bentuk 2 log B pangkat 1/3. So, kita dapat di sini 2 log B pangkat 1/3 sama dengan 4. Nah, kita punya sifat lagi yang bisa kita masukin. Yang mana kita punya sifat, oke ini aku izin, gak usah deh, terus fokus. Kalau misalkan kita punya A log B ditambah A log C, ini bakalan sama aja kayak A log B kali C. Nah, sifat ini juga, betul, betul pilih. Kita kali. Sifat ini juga yang membuat kita harus ngebuat dia supaya tadi sama-sama 2 log something gitu. Jadi ini harus kita kali. Jadinya bisa kita kali, sorry. Jadi log BC. Nah, berarti kan kalau gitu sama aja, ini kita bisa dapat 2 log A, B, 1/3 sama dengan 4. Nah, ini kan maknanya sama aja kayak 2 pangkat 4 sama dengan AB 1/3 gitu. Kenapa bisa kayak gitu, Kak? Karena ini adalah eh, definisi utama, bukan definisi sih, lebih tepatnya hubungan si logaritma sama perpangkatan. Jadi kalau misalkan ada A log B sama dengan C,
Berarti sama aja maknanya kayak A pangkat C sama dengan B gitu. Berarti kan kalau kita lihat case-nya dari sini, 4 itu bakalan jadi C-nya kan. Berarti dia yang jadi pangkatnya. Terus 2 itu bakalan jadi A-nya. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan AB pangkat 1/3. Oke, yang persamaan satu udah dapet tuh kita AB 1/3. Next, kita lanjut ke persamaan yang kedua ya. Persamaan yang kedua, 4 log B kuadrat. 4 log B kuadrat ditambahin sama 8 log A. Sama dengan hasilnya 8. Nah, kita harus ngelakuin step yang sama. Stepnya sama persis kayak yang tadi. Kita samain dulu biar dia di sini 2 log sesuatu gitu. 2 log B kuadrat ditambah 8 tadi 2 pangkat 3 kan. Jadi masukin aja 2 log A sama dengan 8. Jadi kalau gitu kita bakalan dapat 2/2 kali 2 log B ditambahin 1/3 2 log A sama dengan 8. Nah, ini case-nya sama persis kayak tadi. Kalau ini kan sama dengan 1 ya. Kalau ini case-nya bisa kita masukin lagi aja. Jadi 2 log B ditambah 2 log A pangkat 1/3 sama dengan 8. Berarti sama aja kayak BA pangkat 1/3 sama dengan, sorry, 2 log BA. Berarti balik ke yang tadi, sebenarnya ini maknanya sama aja kayak 2 pangkat 8 sama dengan BA pangkat 1/3 gitu. Nah, pertanyaannya adalah tadi apa? B/2, oke. Akar pangkat, pertanyaannya kan dia mau nanya ini ya, akar kubik dari B kuadrat per A kuadrat. Atau akar pangkat 3 dari B kuadrat per A kuadrat. Nah, ini tuh kan sama aja maknanya kayak B2/3 dibagiin A2/3. Kenapa bisa tiba-tiba ada pertiganya, Kak? Karena kalau akar itu, kita tahu kan maknanya, kalau akar ini tuh bakalan sama aja kayak B kuadrat per A kuadrat. Kalau akar itu, kita pangkatin 1 per something. Jadi kalau kita masukin, kita bakalan dapat B2/3 per A2/3 gitu. A pangkat 2/3. Kalau gitu, kita bisa masukin aja kan tadi yang udah kita tahu yang 2 pangkat 4 sama dengan AB 1/3 dan 2 pangkat 8 BA 1/3. Berarti BA 1/3 dibagi sama AB 1/3 bakalan sama aja kayak 2 pangkat 8 per 2 pangkat 4. Nah, kalau ketemu kayak gini, apa yang harus dilakuin lagi ya, teman-teman? Clue-nya adalah ini udah sama-sama A, terus ini sama-sama ada B. Kurang, betul. Jadi, ini kan betul, pangkatnya dikurangin. Jadi, kalau misalkan kedua pangkatnya dikurangin, nanti kita bakalan dapat B pangkat 2/3 dan A pangkat 2/3 kayak gini. Yang kanannya kan nggak berubah ya. Tetap 2 pangkat 8 per 2 pangkat 4. Nah, ini kan udah sesuai sama soalnya nih. Tadi soalnya mintanya kan ini kan. Berarti kita bisa tinggal sederhanain aja. Karena, kenapa bisa disederhanain? Karena ini sama-sama 2 kan. Jadi kalau misalkan kita mau sederhanain, pangkatnya dikurangin lagi. 2 pangkat 8 dan 4. Hasilnya 2 pangkat 4. Atau sama aja kayak 16 gitu. Oke, berarti kita dapat hasilnya 2 pangkat 4 atau 16. Oke, yang ini jawabannya. Oh, tidak kelihatan ternyata. Yang ini saja. Oke, yang ini apakah aman, teman-teman?
Aman. Oke. Ini BTW aku ngajarnya harus lebih cepat atau dengan speed kayak gini aja udah oke. Gak aman Kak dari aku. Normal Kak. Aman tapi pusing. Speed kayak gitu aja Kak. Oke, yaudah aku coba pertahankan ya speednya. Kak, Kak naik mau catat. Oke. Nih. Kelihatan nggak ya? Oke, nanti aku share kok hasil coret-coretannya. Atau teman-teman kalau butuh cepat bisa dicek YouTube Academy aja. Coba lebih rinci. Oke. Oke, biar bisa hafal sifat-sifatnya gimana. Sebenarnya kan sifat logaritma tuh banyak banget. Saranku, kayaknya bisa hafalin yang penting-penting aja deh. Yang penting-penting aja tuh biasanya sifat-sifat kayak gini, yang sering keluar, sama yang ini, kayak gini. Karena soal-soal logaritma itu pasti ujung-ujungnya kita punya persamaan, entah harus kita eh, sederhanain dengan kayak yang tadi ngurangin pangkatnya atau nyari bentuknya, atau misalkan kita eliminasi gitu. Tapi buat ngelakuin itu semua, biasanya kedua sifat ini lumayan sering muncul. Kak, jangan terlalu cepat temponya. Yang perhitungan terakhir yang ngubah akar. Oh, yang ini ya. Yang ngubah akar tuh maksudnya kenapa bisa B2/3? Ada cara singkatnya nggak sih, Kak, ya, kayak gitu? Menurutku ini udah tersingkat. Karena sebenarnya ini bisa dicari pakai cara eliminasi. Tapi cara eliminasi itu bakalan panjang banget. Aku tadi coba pakai eliminasi malah lebih lama gitu step by step-nya. Wait, yang dikurangin akarnya itu maksudnya gimana? Maksudnya yang mana yang dikurangin? Oh, yang tadi dikurangin itu pangkatnya. Ini kan eh, kalau ada kayak gini sebenarnya itu B1 dikurangin 1/3. 1/3 itu dari yang sini. Sama A1/3 dikurangin 1 gitu. Kalau gitu kan di sini nanti kita dapat B pangkat 2/3. Di sini kaliin A pangkat -2/3. Kenapa bisa jadi ada di bawah? Karena kalau sesuatu dipangkatin minus gitu, misalkan minus minus ini jangan A lagi deh. Oh, aku ubah. Misalkan A pangkat -N. Ini tuh maknanya sama aja kayak 1/A pangkat N gitu. Makanya kita bisa nulis ini sebagai B2/3 per A2/3 gitu. Karena dia pangkatnya minus kan. Kok tiba-tiba masukin nilai BA 1/3? Itu karena kita tadi udah dapet kenapa kita, ya, karena pakai akar. Kalau akar itu maknanya adalah satu per sesuatunya. Kalau misalkan kayak di sini akar mm, X kayak gini ya bentuknya. Ini sama aja kayak X pangkat 1/4 gitu. Gitu ya. Oke, aku izin lanjut dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang masih nggak ngerti, boleh chat aku aja ya di WA. Sip, next. Kita ada soal selanjutnya. Nih yang tadi bilang ini matematika IPA dari bukunya udah bilang ini matdas. Oke, aku set waktunya lagi ya 2 menit. Oke, thank you operator sudah membantu aku. Clue-nya di sini. Oh, operator jangan lupa liatin pollingnya. Udah belum ya? Oke, thank you.
Oke, ini 57%. Karena nanti bisa ikut gak ke ruang ujian, nanti aku selipin di tas. Kalau aku bisa punya kekuatan itu, aku mau. Kak, itu penerapannya di kehidupan gimana, Kak? Penerapannya, sebenarnya yang menarik itu pangkatnya sih. Kalau di dunia teknik, pangkat itu sering banget dipakai buat ngebantu kita nyari perhitungan-perhitungan kompleks, khususnya di bagian ke tempatku, di pencitraan gitu. Tapi kalau logaritma emang, kalau di tempatku ya nggak begitu kepakai. Cuma kan kalau beda bidang ilmu, kadang beda juga kan eh penerapan atau materi-materi matematika yang bisa bergunanya. Mungkin di tempat lain bisa berguna secara langsung direct work-nya gitu. Kalau di tempatku kan tadi cuma pangkatnya yang banyak dipakai. Tapi meskipun gimana pun penerapannya, yang penting bisa membantu kalian masuk UGM lah ya, dengan nilai bagus. Oke, sudah 2 menit. 31 orang, sorry, 31%. Oh, turun. 29% jawab A, mostly jawabnya C, 29%. Oke, jadi kita lanjut aja. Jadi di sini kan sebenarnya kita punya fx sama dengan x kuadrat tambah ax tambah b. Jika garis y sama dengan min 2x plus 1 menyinggung kurva f di titik 1 min 1, maka a per b sama dengan. Oke, jadi kalau misalkan menyinggung-menyinggung gini, pokoknya clue-nya dari aku, kalau misalkan ada dua garis menyinggung, itu biasanya tidak akan jauh-jauh dari yang namanya gradien. Dan gradien itu, oke, bentar aku tulis dulu ya, fx sama dengan x kuadrat tambah ax ditambah b gitu. Nah, sebenarnya gradien itu bakalan sama aja kayak turunan dari suatu fungsi. Tapi ragu di awal. Oke. Hikmahnya dari Nisa adalah meskipun ragu dicoba dulu saja. Kalau kita turunin buat dapetin gradiennya, kalau x kuadrat diturunin terhadap x berarti kan jadi 2x kan? Karena kalau misalkan ada pangkat ini, pangkat m sama aja kayak m kaliin pangkat m min 1 gitu. Terus dengan cara yang sama juga, kalau misalkan ada plus ax, berarti kita bisa nyebut ini sebagai a doang gitu. Karena x-nya bakalan x pangkat 0. Iya betul, 2x plus a. Kalau B kan konstanta. Konstanta kalau diturunin bakalan 0 kan. Jadi turunannya betul kata Keisha, 2x plus A. Habis itu, kita kan tahu dia menyinggungnya itu ada di titik 1, x-nya 1. Yang ini kan x, ini y. Karena ini sumbu koordinat x, y. Berarti, kita coba masukin aja ketika di situ, ketika di x-nya 1, kita dapat gradiennya berapa sih? Nah, kalau kita masukin, berarti kan 2 kali 1 ditambah A, gitu. Berarti sama dengan 2 plus A, gitu. Kita udah dapetin ya. Terus kita punya di sini, jika garis Y sama dengan min 2X plus 1. Oke, kalau yang ini kan dia nggak parabola ya, dan udah jelas itu persamaan garis lurus. Karena persamaan garis lurus, kalau secara eksplisit kita bisa sebut sebagai Y sama dengan MX plus C. Berarti Y sama dengan min 2X plus 1 itu juga adalah persamaan garis sesuai dengan Y sama dengan MX plus C. Tapi karena kita mau cari gradiennya, berarti gradiennya adalah yang ini sebagai yang menjadi koefisien dari si X-nya. Berarti kita dapetin nih M-nya sama dengan min 2 gitu. Oke, biar rapi yang tadi ini kan sama aja kayak gradien. Ini aku sebut M1, ini sebagai M2 gitu. Karena dia menyinggung dan dapat satu titik, berarti sebenarnya si gradien itu bisa kita samain aja, makanya kesamaan. Berarti M1 sama dengan M2. Berarti 2 plus A sama dengan min 2. Berarti A-nya bakalan sama dengan minus 4 gitu.
Kita udah dapet nih minus 4. Berarti kita bisa masukin ke nilai fx-nya yang tadi. Berarti kita punya fx itu sama dengan x kuadrat min 4x plus b. Nah, kebetulan kita juga udah ketemukan titiknya yang tadi 1, min 1. Berarti min 1 itu kan sama aja kayak y, sama aja kayak fx. Berarti min 1 sama dengan 1 kuadrat min 4 dikaliin 1 ditambah b. Berarti kita bakal punya min 1 sama dengan 1 min 4, berarti min 3 ditambahin b. Karena kita mau cari b-nya, berarti kita harus pindah ruasin si min 3-nya kan, supaya pindah ruas. Betul, jadinya 2. Jadinya kita pindah ke kiri dan menjadi positif. Berarti 2 sama dengan b gitu. Berarti kalau ditanya di soal A per B-nya berapa? Berarti ya udah, tinggal kita masukin aja. Si min 4 sama 2-nya. Berarti aku pindahin deh warnanya. A per B sama aja min 4 per 2. Sama aja sebagai min 2. Oke, itu deh min 2. Jadi betul tadi 43 orang menjawab C. Halo, GM. Oke, oke, yang ini apakah aman teman-teman? Aman. Oke. Sebenarnya soalnya cukup bisa dimengerti selama, oh, kenapa ada velocity dulu nggak tuh? Oke, oke, aku tungguin buat SS ya. Nih. Ini, segini deh. Oke, oke, udah aman ya? Aku lanjut. Oke, sip. Sip, thank you, Aska. Nah, kita bakal lanjut ke soal peluang nih, salah satu materi yang lumayan sering muncul. Bukan sering muncul sih, tapi di UTBK kemarin lumayan sering muncul ya. Ternyata di sini juga masih ada. Seperti biasa, aku set 2 menit ya. Oke, start now. Ups. Oh, ini di share malam ini atau besok? Aku usahakan langsung ku share. Pokoknya sebenarnya ini ujung-ujungnya cuma dikali aja. Ntar ya. Hmm. Oke, 45 detik lagi. Oh, palingnya kakak operator yang lupa. Kak, yang nomor 3 tadi nama materinya. Oh, ini masuknya eh, garis, persamaan garis lurus. Dan garis singgung. Oke, sudah 2 menit. Ini pollingnya udah ada ya? Udah ada atau belum ya, operator? Oh, sudah. Ya, aku nggak muncul soalnya. Oh, oke, oke.
Sorry. Oke, 24 jawab C, ada juga yang jawab E. Oke, let's see ya yang mana yang benar. Jadi, ini tuh kan kita dari soal kita tahu kalau Adi punya 5 buku cerita. Satu di antaranya sobek. Berarti kalau gitu sama aja maknanya adalah 5 buku. Kok 5 buku? Kayak gini. Sama aja kayak 4 buku bagus sama satu buku sobek gitu. Terus Andi akan membaca 5 buku bergantian dan buku yang telah dibaca tidak akan dikembalikan lagi ke tempat semula. Ini penting. Karena kalau misalkan nggak dibalik ke tempat semula, nanti semestanya bakalan berubah kan. Peluang Andi pengambil buku yang sobek tersebut pada pengambilan ketiga adalah oke, karena di sini kan kita tahu yang sobek tuh cuma satu. Berarti selain pengambilan ketiga di soal ini, yang lain tuh bukunya masih bagus gitu. Berarti sama aja maknanya kayak pengambilan. Ya, aku taruh bawah aja. Berarti yang di peluang pertama nih, P1, berarti kan dia masih dalam kondisi good condition ya. Berarti dia ngambil satu berarti kan masih ada 4/5. Karena yang bagus tadi ada 4, terus total semuanya ada 5 gitu. Terus pengambilan kedua, karena dia nggak dikembaliin lagi, berarti tuh bakalan berkurang kan semestanya. Jadi totalnya ada 4, tapi yang bagusnya sisa 3 gitu. Tapi pas di pengambilan ketiga nih, ternyata yang diambil adalah yang sobek. Yang sobek tuh tadi ternyata cuma satu ya. Jadi satu. Tapi semestanya karena nggak dibalikin lagi, jadi kita kaliin sama 3 gitu. Kok kita kaliin 3? Jadi kita punya nilai 3 gitu. Karena dari udah diambil 2 kan gampangnya gitu. Berarti kalau gitu peluangnya berapa? Peluangnya tinggal kita kaliin aja. P1 kaliin P2 dikaliin P3. Berarti sama aja 4/5 dikaliin 3/4 dikaliin 1/3. Berarti coret, 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 coret. Berarti kita punya nilainya 1/5. Oke, wait. Oke, berarti nilainya yang ini ya, yang 5/10. Eh, enggak dong, salah. Berarti yang C, sorry. 2/10. Yes. Yang C. Bener kan ya? 2/10 kalau kita sederhanain bagi 2, 1/5. Yes. Gitu. Oke, yang ini apakah aman atau ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, aman. Oke, pasti kalian sering belajar peluang ya? Oke, aku lanjut ya. Nah, kita punya soal tentang nilai rata-rata ujian. Sejumlah siswa adalah 8. Jika nilai terendah tidak diikutkan, maka nilai rata-rata naik menjadi 8,1. Terus, sementara apabila nilai tertinggi tidak diikutkan, maka nilai rata-rata turun menjadi 7,9. Oke, berarti nilai aslinya 8. Kalau terendah nggak ikut, jadi 8,1. Terus tinggi tidak diikutkan 7,9. Selisihnya sekian. Oke, banyaknya siswa. Oke, mana ya HP itu? Oke, sampai muaka peluang semua. Peluang daripada kurva-kurva. Oh, oke, 2 menit.
Ya, Kak, aku udah nggak connect. Oke. Kalau statistika nggak begitu sering keluar ya, kayaknya lebih banyaknya di PU nggak sih? Yang bagian penal, ya bagian kuantitatif PU. Clue-nya masukin ini persamaan dari si rata-rata. Oke, waktunya berapa lagi ya? Oke, 40 detik lagi. Lo soal utul yang aku kerjain ada kelas 1, 2 nomor ada statistika. Oh, oke. Pastinya bisa ya, Filia ya. Amin. 10 detik lagi. Oh, ini ada sekitar 38 orang jawab yang B. Kayak menurun ternyata 36%. Oke, sudah habis. Jadi, di soal ini kan kita tahu kalau misalkan rata-ratanya ini bakalan berubah nih ketika si nilai terendahnya nggak ikut dan nilai tertingginya nggak ikut gitu. Jadi sebenarnya kita bisa masukin ke eh, konsep dari si rata-rata itu apa. Sama ada aja kayak gini. Kan rata-rata itu banyaknya n. Misalkan di sini ada 4 nilai gitu. 3 nilai deh. A plus B plus C. Karena ada 3 dibagi 3 gitu. Jadi sebenarnya 3 pangkat 3 kali rata-rata sama aja kayak A plus B plus C. Nah, karena di sini kan rata-ratanya berubah nih. Jadi kita sebenarnya punya rata-rata yang baru. Karena kita di awal dikasih tahu tadi yang hilang apa? Nilai terendah nggak ikut berarti rata-ratanya menjadi 8,1. Misalkan yang terendah kita sebut sebagai X min deh. Berarti sama aja kayak 8,1 rata-rata yang baru sama aja kayak 8. Kenapa 8? Karena totalnya kan ada 8 ya. Dikaliin N, terus kita kurangin sama X min gitu. N itu maksudnya terus karena dia berkurang satu kan berarti kita bagi N min 1. Berarti kalau kita kali silang yang ini ke sini berarti sama aja kayak 8,1 N minus 8,1 sama dengan 8N minus X min. Gitu. Berarti kalau kita pindahin ruasnya 8,1 N dikurangin 8N dikurangin 8,1 sama dengan minus X min. Gitu. Berarti nanti kita dapat X minnya kalau dilanjutin sama dengan 8,1 dikurangi 0,1 N. Gitu. Terus ini kan baru ketika si X minnya nggak ikut. Kak, itu tiganya dimisalkan, Kak. Yang mana tiga? Oh, ini yang ini kah? Tiga itu karena aku ngasih tahu tadi definisi rata-rata. Karena kan di sini ada 3 data ya, si A, B, sama C. Jadi kita bagi sama banyaknya data. Ada 3. Penyebutnya naik, betul. Thank you, Filia. Berarti, kalau yang kedua, tadi kan kita masih punya lagi tuh dari info soalnya. Kalau nilai tertinggi nggak diikutin, nilai rata-ratanya 7,9. Oh, berarti stepnya bakalan sama aja. Berarti 7,9 sama dengan 8N dikurangin X max per N min 1. Langsung kita kaliin silang atau penyebutnya naik. Berarti 7,1. 9N minus 7,9 sama dengan 8N minus X max. Berarti nanti kita bakalan dapat
X max-nya sama dengan 7,9 ditambah 0,1 N gitu. Oke. Ditanyanya ternyata sekarang selisih nilai tertinggi dan terendah adalah 5,8. Berarti sebenarnya kita tinggal masukin aja kan X max dikurangin X min. Berarti X max dikurangin sama X min. Tadi kita tahu nilainya hasilnya 5,8. Kita masukin aja nih yang max-max ini dan juga min-min ini. Atau kita substitusi gitu. Berarti kita nanti punya 7,9 ditambah 0,1 N dikurangin. Jangan lupa kalau kayak gini harus di dalam kurung ya. 8,1 minus 0,1 N. 0,1 N sama dengan 5,8. Kalau dilanjutin nanti kita bakalan dapat minus 0,2 ditambah 0,2 N sama dengan 5,8. Berarti 0,2 N sama dengan 6. Berarti N-nya sama aja 6 dibagi 0,2. Atau sama aja kayak 6 kali 10 per 2 gitu. Jadi nilainya 30. Oke, udah deh. Dapat jawabannya 30. Sip. Yang ini 30. Oke, wow. Oke, yang ini aman nggak? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Pelan-pelan, Kak. Aman, Kak. Kak, bingung pengurangannya. Oh, bingung pengurangannya. Oke, kita coba kurangin. Aman tapi besok lupa. Kita kurangin ya. Kalau yang ini kan, oke. Caranya pengurangan kan sebenarnya tinggal lihat yang sejenis yang mana nih. Kayak kita nggak bisa kurangin 2 kodok dikurangin 1 singa gitu. Kalau ini kan sama-sama N sama N. Berarti kalau kita kurangin berarti 8,1 dikurangi 8 berarti 0,1 N. Terus sisa 8,1. Terus kita dapat ini minus X min. Tapi kan kita maunya dalam bentuk X min kan. Tinggal kita kaliin ininya aja. Kaliin min 1 biar positif. Jadi 8,1 minus 0,1 N gitu. Kalau yang mungkin yang ini aja kali ya, yang agak banyak. Cara kuranginnya gimana, Kak? Ini kan sama aja maknanya kayak 7,9 ditambah 0,1 N minus 8,1 ditambah 0,1 N. Kenapa ditambah? Karena minus kali minus kan plus. Gitu. Berarti nanti kita bakalan dapat nih. Tinggal kita kurangin 7,9 sama 8,1. Berarti kita bakal dapat minus 0,2. Kalau yang ini, kita kurangin 0,1 N tambah 0,1 N. Jadinya ditambahkan. Ini tambah 0,2 N. Gitu. Tadi di sini masih sama dengan, oke, sorry. Sama dengan 5,8. Nah, kita pindah ruasin kan yang 0,2-nya. Berarti jadi positif terus ke kanan. Berarti 0,2 N sama dengan 6 gitu. Berarti N sama dengan 6 dibagi 0,2. Hasilnya 30. Gitu ya. Oke. Dah, aku lanjut dulu ya. Cara cari X min X max-nya tadi kan kita udah dapat dari sini kan X min sama X max-nya dari yang ini semua. Kenapa kita tahu bentuk-bentuk ini? Karena kita lihat dari si soalnya gitu. Oke.
Oke, aku izin lanjut dulu ya. Sepertinya ini akan menjadi soal terakhir di hari ini. Jadi berhubung ini soal terakhir, aku kasih waktunya 5 menit deh. Bentar. 5 menit dari sekarang. Iya, nanti aku share kok aman. Udah ya, 5 menit. Share di mana, Kak? Aku biasanya nge-share-nya di WA. Tapi oh ya, kita juga punya Discord tuh, guys. Tolong diramaikan Discord-nya. Ke 8 soal, Kak. Soalnya waktunya kayaknya tidak memungkinkan. Dan kebetulan aku harus prepare buat KKN besok, guys. Jadi nanti sisa soalnya aku share pembahasannya aja ya. Aku besok berangkat KKN, doain ya. Semoga lancar dan di jalan aman terkendali. Thank you, Aika. Aku di Jawa-Jawa aja kok, guys. Aku cuma ke daerah Jawa Tengah. Aku nggak bisa jauh-jauh karena aku butuh sinyal. Enggak di Solo. Clue-nya adalah tempatnya punya terkenal dengan ikan-ikanan. Kebumen, bukan. Yang menentukan lokasinya. Sebenarnya kalau lokasi tergantung sih. Kamu bisa ikut plottingan ditentuin dari UGM langsung, atau kamu bisa ikut oprekan gitu. Kalau aku kemarin ikutnya oprek. Jadi aku ngedaftar tim-tim yang emang aku pengen tuh kemana. Jawa Utara ya, Kak. Itu masuk bagian utara ya. Jawa Tengah. Kayaknya iya deh, Jawa Tengah tapi bagian utara. Iya, saya ingat kok atas. Jujur geografiku agak jelek. Aku 3 tahun di Jogja, aku nggak ngerti arah mata angin. Kalau nggak ngeliat gunung, aku nggak tahu arah mata angin. Bukan Jepara, dekat Semarang. Kalau aku KKN di tempat kalian, emang kalian mau ini nengokin aku atau gimana? Minta ajarin Mas. Boleh, boleh. Aku di Pati, guys. Bukan Kendal. Belum ada teknik. Di Pati, Jawa Tengah. Adakah orang Pati di sini? Jauh lumayan. Nanti Aku ke orang Bantul. Wah, harusnya yang Bantul kemarin kita meet up, guys, sebelum aku KKN. Pati, Kak. Wah, mantap, Pati. Beneran gak tuh? Berarti kakaknya alumni Sabah. Sabah tuh apa? SMA aku di Jakarta, guys. Aku bukan orang Jogja, aku bukan orang Pati juga. Sukolilo, Kak. Oh, enggak. Sukolilo tuh yang terkenal dengan itunya nggak sih? Yang ada itulah. Enggak aku sebut karena aku cuma bilang ada itunya. Aku nggak tahu Sabah itu apa. Sukolilo, satu Sukolilo. Oke, waktunya hampir 40 detik lagi. Aku hampir lupa. Emang ya? Aku nggak tahu loh itu. Mustipang.
Oke, waktunya dikit lagi. Oh, sahabat tuh satu bantul. Oke, aku cuma tahu Deoyot, Fatma, Teladan, Namce. Oke, udah habis guys. Oke, Jepara kenal gak? Oke, jadi ini kita punya soal akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2 min 3A dalam kurung kaliin X minus A kuadrat plus 1 sama dengan 0 dengan A lebih dari 0 saling berkebalikan dan berlainan tanda. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah A kuadrat dan 1/A kuadrat adalah. Oke, jadi sebenarnya kita bisa cari si maks dari soal kan kita tahu ya akar-akarnya saling berkebalikan dan berlainan. Berarti itu maksudnya adalah X1 sama dengan minus 1/X2 gitu. Berarti kalau misalkan kita naikin penyebutnya, teladan tuh mana sih? 1YK ya. Oke, sorry aku agak nggak fokus ini ya. Jadi kita kali silang X1 kali X2 sama dengan min 1. Berarti dari eh, ini dari rumus akar atau konsep pemfaktoran kita tahu kalau suatu akar itu dikaliin itu bakalan maknanya jadi C per A gitu. Jadi kita bisa masukin ini sebagai C per A sama dengan minus 1. Atau kita bisa masukin C-nya kan tadi yang ini kan, min A kuadrat plus 1. Kenapa kita tahu ini C? Karena C itu konstanta. Min 1. Min A kuadrat sama dengan min 2. Oh ya? Oke, oke, udah aman. Thank you, Heiha. Berarti A kuadrat sama dengan 2. Gitu. Oke. Habis itu kita diminta kan tadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah A kuadrat dan 1/A kuadrat. Berarti tinggal kita pakai aja kan si A kuadratnya. Berarti supaya bisa dapat akar-akar yang baru, sebenarnya kita tuh harus ngekaliin biar dapat C-nya kan. Terus kita bisa nambahin supaya kita bisa dapat B min B per A gitu. Berarti ini sama aja kayak A kuadrat ditambah 1/A kuadrat sama aja kayak 2 ditambah 1/2. Jadi hasilnya 5/2. Terus kita cari bentuk C-nya berapa. Berarti C-nya tinggal kita kaliin. A kuadrat per 1A kuadrat. Oh ya udah, dari sini juga kita tahu kan hasilnya adalah 1 gitu. Berarti persamaan yang baru adalah X kuadrat minus 5/2X ditambahin 1 sama dengan 0 deh. Gitu. Berarti kita dapat nilainya yang C. Yang ini jawabannya. Yeay. Betul ya? Nisa betul kah? Oke. Yang ini apakah aman teman-teman? Enggak kak, saya bersih. Oke. Oke, nggak apa-apa. Jelasin sekali lagi kak. Oke. Jadi ini kan sebenarnya dia bilang kalau di sini yaitu kenapa X1 kali X2 kak? Karena kita mau sebenarnya X1 kali X2 itu kita dapat dari si konsep persamaan kuadrat. Kalau misalkan kita ngefaktorin, si C itu sebenarnya maknanya sama kayak X1 kali X2 gitu. Misalkan kayak contoh yang tadi deh, eh, X min 1 sama X min 3. X min 1 kaliin X min 3 gitu. Ini kan sama aja hasilnya kalau kita kali X kuadrat min
3x min x plus 3 gitu ya. Berarti x kuadrat min 4x plus 3. Nah, ini tuh kalau misalkan kita kali min 1 sama, sorry, x-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 3. Kalau kita kaliin 1 sama 3, hasilnya tuh bakalan sama aja kayak si C-nya ini. Terus kalau misalkan kita tambahin, itu tuh bakalan jadi min B per A-nya. Ini itu nanti kalau ditambah kan jadinya 4, tapi karena minus B per A, jadinya min 4 di sininya, gitu. Oke, kakak mau lihat soalnya. Nih. Oke, kita ya guys. Oh, sepertinya, bentar, device kok nge-lag, aku nggak bisa lihat chat kalian. Oke, bentar. Oke, betul. X1 kali X2 rumusnya. Itu karena ke operator berbeda. Oke, thank you. Oke, susah banget ya sinyalku di laptop ini. Maaf ya teman-teman. Oke, kok gini? Betul. Ih, bentar ya. Oke. Ah, ya Allah. Aku coba stop share screen dulu. Kak, maaf dulu ya, yang nomor terakhir ini masih belum paham. Saya per A kok di per A, kenapa, Kak? Oke, ini sebenarnya tuh dari rumus, ya, dari bentuk umum persamaan kuadrat gitu. Karena persamaan kuadrat kan A-nya nggak selalu satu kan. Nomor 6 ini materinya adalah persamaan kuadrat. Oke, ya, sudah teman-teman. Karena laptopku masih belum bisa, jadi aku on cam di sini aja. Nanti aku share ya soal dan coret-coretannya di ini. Nah, sebelum keluar jangan lupa, ayo kita foto dulu supaya kita bisa flexing habis belajar. Terima kasih juga semuanya. Yang nomor 6 materinya persamaan kuadrat. Oke. Mungkin kakak operator boleh bantu aku buat ngedukung karena laptopku tidak bisa. Kamu SS nomor, nanti aku share aja ya. Ini kebetulan